pembelajaran kalian sebagai sikap disiplin kalian. Nah, jika Bu Fitri memanggil nama kalian, kalian jawab hadir ya. Oke. Afrida Umul Azami. Ahmad Nizam N. Anggara Sulfa Azhar. Apa kabar hari ini? Pada pembelajaran kali ini, Bu Fitri akan menerangkan tentang buku fiksi dan non fiksi pada kegiatan membedah buku bergambar. Nah, Bu Fitri menggunakan pendekatan TAL dengan menggunakan media salin dan ilustrasi hitam dan U. Nah, tujuan pembelajarannya itu apa? Peserta didik mampu membedah buku bergambar dengan baik. Apa yang kalian suka dari buku yang kalian baca? Buku fiksi atau non fiksi? Non fiksi. Contohnya apa? Novel, dongeng, apa lagi? Komik. Komiknya biasanya Naruto ya kalau cowok ya. Itu termasuk contoh dari buku non fiksi. Nah, di sini Bu Fitri akan melakukan asesmen diagnostik kognitif ya untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang pemahaman kalian tentang buku fiksi dan non fiksi. Di sini kita bacain dulu ya per anak. Nih, di sini Bu Fitri akan melakukan asesmen diagnostik kognitif ya pada kelas 7G untuk mengetahui kemampuan awal kalian mengenai buku fiksi dan non fiksi. Nah, di situ ada tujuan pembelajarannya yaitu apa? Peserta didik mampu membedah buku cerita bergambar dengan baik. Nah, di situ ada identitas dan nama kelas. Kalian isi sesuai dengan nama kelas kalian. Nama kalian dan kelas 7G. Nah, di situ adalah perintahnya apa? Jawablah dengan benar. Ada 5 pertanyaan. Nah, kalian bisa dibaca dari menurut kalian apa yang dimaksud dengan buku bergambar? Sepengetahuan kalian terlebih dahulu ya. Nah, di situ juga nomor 2 apa yang dimaksud buku non fiksi? Nah, kalian taunya apa? Ditulis aja. Nomor 3 apa yang dimaksud dengan buku fiksi? Nomor 4 sebutkan 2 jenis buku non fiksi dan nomor 5 sebutkan 2 jenis buku fiksi. Nah, Bu Fitri kasih waktu selama 5 menit untuk mengerjakan asesmen diagnostik. Ya. Waktunya udah selesai ya, mengerjakan selama 5 menit. Nah, sekarang ya, Bu Fitri minta kalian untuk mengoreksi teman sebangkunya. Lembar kalian ditukar dengan teman sebangkunya. Kalau sudah ya, Bu Fitri mau kasih cara untuk menilai. Kalau nilai benar ya, bisa nomor 1 benar ya, dikasih ya soal benar dengan jawaban soal dengan jawaban benar. Dikasih nilai berapa? 20 ya, per soal dikasih nilai berapa? 20. Salah berarti nilai 0 ya. Di situ ada 5 soal, berarti kalian apa? Dikalikan saja. Gimana caranya Bu Fitri?
atau buku bacaan yang bersifat buku bacaan yang berisi teks dan bergambar. Kalau tidak sesuai dengan jawaban tersebut yaitu salah. Oke. Nomor 2. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan buku non fiksi? Buku non fiksi adalah buku yang bersifat khayalan atau imajinasi, ya enggak? Atau rekaan. Ya. Kalau tidak jawaban seperti itu tuh salah. Kalau benar dikasih nilai berapa? 20. Nah, nomor 3. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan buku fiksi? Buku yang bersifat tidak nyata. Buku yang bersifat tadi buku non fiksi itu buku yang bersifat fakta. Buku fiksi itu buku yang bersifat khayalan, ya. Mohon maaf tadi salah sedikit. Nomor 4. Sebutkan 2 jenis buku non fiksi. Apa ya? Buku pelajaran sekolah, terus jurnal, biografi, ya, esai, kamus. Nah,
ada Nashwa, terus ada Putri, Rahma, dan yang terakhir ada Tiara. Ya, masing-masing kelompok ya anggotanya. Misal Afrida ditulis anggotanya siapa saja di bukunya. Afrida kelompoknya 1, Elsa ditulis kelompok C2, Abad ditulis kelompok C3, ditulis Mas. C4 Nabila kelompok kamu Mbak Iqbal, gak usah ditulis karena stop ya. B1 ada Muhammad Nizam ditulis, mohon maaf ditulis biar gak lupa anggota kelompoknya. B2 ada Kanaya, ditulis dulu. Nah, hari ini kan materinya apa itu? Membedah buku bergambar. Nah, sebelum Bu Fitri menjelaskan lebih rinci ya, Bu Fitri akan menjelaskan pokok-pokok materi yang akan Bu Fitri bahas pada pembelajaran hari ini ya. Oke, kita akan mempelajari 5 materi ini, yaitu pengertian, jenis, hal pertama yang dilakukan dalam mengamati buku bergambar, terus cara yang harus dilakukan dalam membedah buku bergambar, dan pertanyaan berdasarkan ilustrasi cerita bergambar. Nanti yang terakhir ini kalian akan melakukan diskusi ke kelompok. Nah, di sini Bu Fitri udah menampilkan ilustrasi ya, cerita buku fiksi yaitu berjudul Hitam dan Ku. Hitam dan Ku. Ya, di situ ada gambar apa? Ayo, bisa lihat juga. Kalian jika ini tidak kelihatan, kurang jelas, kalian bisa buka buku paketnya halaman 139. Nah, di situ ada gambar ilustrasi Hitam dan Ku. Ya. Nah, di situ ada gambar seorang anak kecil. Nah, terus ada gambar pohon kelapa dan ada pantai. Kalian dilihat dulu ya, diprediksi ceritanya apa ini? Nah, itu berkaitan tentang apa ya? Mesti berkaitan dengan anak kecil tersebut, berkaitan dengan pantai, ya enggak? Iya. Nah, ini kan membahas tentang buku bergambar. Bu Fitri mau tanya, apakah kalian sudah pernah membaca buku bergambar? Contohnya apa? Komik. Dari komik tersebut, ya, tokoh siapa yang menjadi favorit kalian dalam buku tersebut? Yang menjadi favoritnya? Misal kayak komik Naruto. Naruto itu hebat ya. Dia pandai berkelahi. Dia nggak berani. Jadi kalian apa? Masnya jadi panutannya ya. Jadi tokoh favoritnya. Kalau di sini ada apa ya? Ada Hitam dan Ku. Sebelum membaca buku bergambar ini, Bu Fitri akan menjelaskan materi secara rinci ya, berdasarkan pokok-pokok tadi ya. Oke. Nih, di sini ada buku pengertian buku bergambar. Buku bergambar ini pengertiannya apa ya? Ada yang tahu? Oke, bisa dilihat di papan jelas atau singkatnya itu buku bergambar adalah buku bacaan yang berisi teks dan gambar. Nah, itu pengertian dari buku bergambar. Selanjutnya, sebelum masuk ke buku bergambar, tadi kan pengertian buku bergambar. Sini ya. Oke, buku bergambar. Buku bergambar tadi pengertiannya buku bacaan yang berisi teks dan gambar. Nah, buku bergambar ini dibagi menjadi 2 jenis. Gimana? Yang pertama apa ya? Ada yang tahu? Buku fiksi. Buku fiksi. Yang kedua apa? Buku non-fiksi. Buku non-fiksi. Buku fiksi itu contohnya apa aja? Ada cerpen. Apa lagi? Cerpen.
Oke, hal pertama yang dilakukan dalam membaca buku gambar yaitu kalian akan melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku tersebut. Nah, dengan kita bisa melihat gambar-gambar tersebut ya, memberikan kita petunjuk apa sih isi ceritanya, ya enggak? Ya. Biasanya itu ya, biasanya itu gambar-gambar itu menjelaskan isi dari cerita pada buku tersebut. Nah, selanjutnya Bu Fitri akan menjelaskan ya cara bagaimana cara untuk mengamati cerita bergambar. Yang pertama ada apa di situ? Yaitu pertama melihat ekspresi wajah yang ada di dalam gambar. Melihat ekspresi wajah tokoh yang ada dalam buku tersebut. Nah, gambar tersebut ya. Setelah melihat ya ekspresi wajahnya atau gestur tubuhnya, kemudian kita menebak-nebak, ya enggak? Ya, di sini nih, ya. Di sini ada seorang anak, ya. Bu Fitri ekspresi wajahnya nggak bisa dilihat, gimana? Nah, caranya gimana? Kalian melihat postur tubuhnya, ya. Di situ postur tubuhnya condong ke depan. Biasanya seseorang yang condong ke depan, postur tubuhnya itu sedang menandakan kesedihan, terus sedang berdoa, sedang merenung. Itu contoh dari memprediksi tentang cerita hitam dan putih. Ya. Yang kedua, bagaimana caranya Bu Fitri? Yaitu kita melihat ya lingkungan yang ada di sekitar tokoh, kemudian menebak-nebak dengan situasi apa yang terjadi. Nah, di sini itu kita kan sedang condong ke depan, tadi menandakan tentang kesedihan. Kemudian di situ lingkungan situasinya apa? Kita berada di pantai, Bu. Biasanya pantai itu menandakan tentang keindahan alam pantai. Ya. Pantai juga menandakan tentang apa? Bencana apa yang terjadi di pantai? Tsunami. Ya. Terus di samping pantai ada siapa? Ada pohon kelapa. Pohon kelapa itu fungsinya apa, Bu Fitri? Untuk berteduh atau bagaimana, Bu Fitri? Biasanya kan kalau di pantai itu kan panas banget ya, makanya dia mungkin ya pengen senderan di pohon kelapa biar nggak kena sinar matahari. Gitu. Dan yang terakhir ya cara untuk mengamatinya yaitu menyusun tebak-tebakan tadi ya berdasarkan gambar yang ada. Ini ya. Oke. Nah, setelah kalian amati gambar sampul cerita hitam dan putih ya, kalian bisa nih gambar ini ternyata penulisnya siapa? Yovita Siswati yang ilustrasi dari Evi Selvia, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2020 gitu. Nah, setelah kalian mengamati ya gambar ilustrasi hitam dan putih ya, Bu Fitri akan mengajak kalian untuk berkelompok berdiskusi ya, untuk menebak cerita tersebut ya. Silakan kalian duduk sesuai dengan anggota kelompoknya. Oke. Masih belum mau lama? Kelompok A sini. Satu posisi di sini. Ayo langsung berkelompok. Terus yang di sini ya kelompok B1 ya. B1 duduknya di sini 4 orang. B2 di sini ya. Terus C1 di sini. Oke? C1. Kemudian C2 di sini. Ya. C2 di sini, C3 di sini ya. C4 bisa duduk di sini. Ya, C4. Yuk, kita berkelompok berdasarkan tadi hasil asesmen diagnostik kognitifnya. Ya.
Bagaimana suasana cerita yang disampaikan oleh penulis? Suasana ceritanya apa? Suasananya itu kan lagi gini, lagi gelap, lagi condong ke depan, posisi suasana ceritanya biasanya dari perasaannya sedih, berarti suasana ceritanya sedih juga kan? Iya, sedih juga. Jadi sedih aja. Terus, dapatkah kalian mendefinisi isi cerita dengan isi ceritanya apa? Apabila sudah kehilangan sesuatu, kehilangan sahabatnya yang bernama kehilangan sahabatnya yang bernama seperti itu ceritanya yang menurut kamu ya. Jadi ini kelompok satu yang kamu udah paham ya, Mas? Gimana? B1 kelompok yang sudah paham? Sudah selesai? Kurang satu. Ada kendala enggak? Apa? Kendalanya? Nomor 5. Apakah kalian menebak isi cerita dengan memperkirakan judul dari gambar satu cerita tersebut? Nah, di situ kan tokoh itu kan sudah mencondongkan badan, tubuhnya badannya menunduk. Biasanya kalau orang menunduk menundukkan ke ya di situ ada juga gambar laut. Nah, ada juga gambar. Nah, di situ menjelaskan tentang apa kesedihannya, apa dia kehilangan sahabatnya, kehilangan orang tuanya, atau menimpa musibah. Itu kan bisa kan? Mungkin bisa ceritanya. Nah, kalian bisa satu saja.
di sini masih Iqbal ini udah mempresentasikan hasil belajarnya. Walaupun suaranya kecil, ternyata ya nilainya bagus, tahu betul semua. Bu Fitri cek 100 ya. Berarti dia udah paham, awalnya belum paham menjadi udah paham. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ayo kelompok B1. B1 ayo maju. Kelompok B1 nih mau mempresentasikan ini kelompok dari B1, kelompok yang sudah paham. Ya, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nama saya dari kelompok B1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang keras nomor 1, pertanyaannya apa yang saya lakukan untuk menjaga masa depan? Yang lain didengarkan. Menangis. Menurutmu siapa namanya? Kita bagaimana perasaan anak pada gambar sama itu? Menunjukkan perasaan sedih dan kecewa. Menirik gambar pada sama tersebut, bagaimana suasana cerita yang ingin disampaikan oleh penulis, sedih dan berduka. Dapatkah kalian menebak cerita dan memikirkan judul dari gambar sambal cerita tersebut? Anak itu kehilangan temannya dan kehilangan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. udah selesai. Ayo berikan aplaus. Bu Fitri mau memberikan kunci jawaban yang benar. Ya, dicek bareng-bareng. Nomor 1, apa yang sedang dilakukan anak pada gambar sampul itu? Yaitu apa? Berdoa, tertunduk sendiri. Terus apa lagi? Menangis. Ya, pilih salah satu jawabannya. Kalau jawabannya sesuai dengan tadi yang sebutkan Bu Fitri, benar dapat nilai 20. Nomor 2, siapa namanya? Namanya Ita. Bagaimana perasaan anak pada gambar sampul tersebut? Yaitu perasaannya sedih. Oke. Nomor 4, menilik gambar pada sampul tersebut. Bagaimana suasana cerita yang disampaikan penulis? Suasana ceritanya bagaimana? Berduka dan sedih. Dapatkah kalian, nomor 5, dapatkah kalian menebak isi cerita dengan memperkirakan judul dan gambar sampul tersebut? Yaitu apa? Cerita tentang persahabatan yang menyedihkan antara Itam dan U. Terus anak laki-laki itu kehilangan sesuatu. Mungkin sahabatnya bernama U atau orang tuanya atau terkena musibah. Itu jawabannya yang benar. Ya. Setelah itu, ya, kalian total jumlah yang benar di situ 100 atau berapa? Oke, 100. Kalau sudah, Bu Fitri ambil satu persatu LKPD-nya beserta asesmen diagnostik kompetensi. Halo, halo. Hai. Tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian masing-masing ya. Di sini Bu Fitri akan memberikan kalian instrumen penilaian teman sejawat. Ya, kalian menilai teman kalian. Misal nih, kelompok A menilai kelompok B1, kelompok B1 menilai kelompok A, kan? Kelompok B2 menilai kelompok C1, kelompok C1 menilai kelompok B2. Ya. Kalian
juga menilai